insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Asmad Salim bin Thalib yang tadi sebagai keluarga almarhum diwakilkan dan disampaikan oleh guru kita Ustaz Minnatullah Azhari. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhum senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama istri beliau Cing saya Cing Hajah Rohimah, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umurnya, selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya, keluarga besarnya selalu mendapatkan perlindungan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Tongkong Haji Abdullah, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Juga orang tua kita Bapak Haji Imron Pratopo, juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Di dalam juga hadir ibu saya, Ibu Hajati Subiati, juga cing saya Ibu Hajah Rohayati, juga alhamdulillah hadir pada malam hari ini yang telah memimpin tahlil dan zikrullah Bapak Ustaz Taufik Hidayat, juga alhamdulillah hadir Bapak Ustaz Syekh Syahroni, Bapak Mukhlis, Bapak Hasim, juga alhamdulillah semuanya bisa hadir. Bapak Ketua DKM lengkap dengan pengurusnya, ya alhamdulillah juga semuanya hadir. Mudah-mudahan kehadiran ini insya Allah bisa menjadi doa untuk almarhum Bapak Asmad bin Thalib yang malam hari ini adalah malam yang ketujuh atas wafatnya beliau. Tentunya keluarga besar beliau pasti berduka, keluarga besar beliau pasti bersedih ditinggal oleh almarhum, karena almarhum adalah orang yang sangat istiqomah dalam ibadahnya, terutama taklim dan sholat jamaahnya. Mudah-mudahan ditambah doa kita, ditambah zikir kita, pahalanya mengalir untuk almarhum, sehingga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan dan kehilafannya, amal baiknya semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal ibadahnya selama hidupnya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, sehingga kuburnya diterangkan, diluaskan, kuburnya dijadikan tempat yang terbaik, tempat yang terindah, raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidina, amin. Yang bagus itu wali walidina, jangan wali walidaina. Kalau wali walidaina itu khusus buat kedua orang tua kita, bapak dan ibu, itu namanya wali walidaina. Kalau wali walidina, kedua orang tua kita masuk di situ, mertua kita masuk di situ, guru-guru kita masuk di situ, orang-orang tua kampung di daerah kita juga masuk di situ. Kalau pakai wali walidina,
Makanya bacanya Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna sigoro. Robbaya robbau jemaah sekalian ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ikut hadir merasakan duka cita yang dalam, betul? Kita mengucapkan rasa bela sungkawa, mengungkapkan kesedihan kita bukan dengan air mata, bukan dengan tangisan, tetapi mengungkapkan rasa kehilangan dan duka cita kita dengan doa melalui tahlil dan zikrullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahlil yang kita baca, zikir yang kita kumandangkan, doa yang kita aminkan, tahtimul Quran yang kita baca bersama-sama, pahalanya mengalir deras ke alam barzahnya almarhum. Amin. Tidak hanya untuk almarhum, tapi juga almarhumin, orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Dengan sebab kita duduk di majelis ini, dengan sebab kita duduk di tempat tahlil ini, mereka juga ikut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, itulah kenapa bahwa mengurus jenazah dari mulai mensolatkan, memandikan, mengubur, mengantar ke kuburan, mengikuti sholat jamaah hukumnya fardu kifayah, kok bukan sunnah, kok bukan fardu ain. Kenapa hukumnya fardu kifayah? Apa artinya fardu kifayah? Fardu itu artinya wajib, kifayah itu artinya cukup. Apa maksudnya fardu kifayah? Itu afdhalu minas sunnah. Fardu kifayah itu lebih utama daripada sunnah. Satu kampung orang tidak melaksanakan sholat jenazah, maka satu kampung itu orang dosa semua jemaah sekalian. Satu kampung orang tidak melaksanakan sunnah, maka satu kampung itu tidak ada yang berdosa. Jadi fardu kifayah itu lebih hebat daripada sunnah. Sudah kita laksanakan fardu kifayahnya, dari mulai memandikannya, kemudian mengkafankannya, sampai mensolatkannya para jamaah sekalian, sampai dengan menguburkannya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, para jamaah sekalian yang ikut melaksanakan fardu kifayah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sebab Bapak, orang nih kalau ngikutin sholat jenazah, ngikutin nih, ada orang meninggal dunia, kemudian dia ngikut sholat berjamaah, sholat jenazah, maka pahalanya itu 1 kirot. Sahabat mengatakan, berapa ukuran 1 kirot? 1 kirot itu digambarkan sebesar gunung Uhud, itu 1 kirot. Jadi kalau misalnya Bapak ada orang meninggal dunia, ikut mensolatkan, dapat pahala segede gunung. Segede apa? Berat apa enteng tuh? Kecil apa gede? Nah, makanya kalau ada orang sholat jenazah ngikut, ya ikutin, karena itu pahalanya besar. Mau kapan lagi kita dapat gunung? Gitu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, sebetulnya itu kegembiraan juga buat kita, karena di sini letaknya kita dapetin pahala segede gunung. Itu ya, jadi diikutin. Apa namanya itu sholat jenazah. Kalau seandainya habis sholat jenazah, kemudian nganter, ngikut nganter, ditambahin lagi sama Allah kirot, 1 kirot lagi, segede gunung lagi. Jadi orang yang sholat, habis sholat jenazah, kemudian juga nganterin ke kuburannya, begitu dia pulang, maka dia mendapatkan 2 pahala, yang 2 pahala itu diibaratkan 2 kirot, sebesar 2 gunung Uhud. Subhanallah jemaah sekalian, jadi luar biasa. Maka itu apalagi kalau seandainya kita tahlil dari mulai malam pertama sampai malam yang ke-7. Karena itu kalau sholat fardu kifayah beda dengan sholat yang lain Pak. Orang nih melaksanakan, ngaji dulu nih ya, melaksanakan sholat jenazah minimal 40 orang atau 100 orang.
Nggak ada 40, nggak ada 100, minimal 3 soft. Ada 6 orang, bikin aja 3 soft. So kalau seandainya sholat jenazah dihadiri 40 orang atau dihadiri 100 orang atau dilaksanakan sampai 3 soft, sampai 3 baris, maka doa yang diucapkan oleh orang yang mensolatkan jenazah itu akan menjadi syafaat, menjadi pertolongan untuk orang yang meninggal dunia. Jadi Bapak, para jamaah sekalian, saudara-saudara ya, yang barangkali nanti ada pengumuman orang meninggal dunia, sholatkan di masjid, sholatkan di musola, datang untuk sholat bersama-sama, sholat berjamaah, karena ada pahala yang segede gunung di situ para jamaah sekalian, sebesar gunung Uhud. Ya, mudah-mudahan ini almarhum Bapak Asmad bin Tholib termasuk ditakdirkan, dicatat oleh Allah sebagai ahli kebaikan, ahli ibadah, mudah-mudahan min ahlil jannah, amin ya robbal. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah malam hari ini saya secara pribadi bersyukur kepada Allah karena malam hari ini saya bisa menyempatkan di malam yang terakhir. Karena dari mulai malam pertama sampai dengan malam yang ke-6 jamaah sekalian, karena ada jadwal di luar yang tidak bisa saya tinggalkan dan memang agendanya sudah lama, jadi saya tidak bisa menghindar, tidak bisa nyeplos, tidak bisa absen dari acara itu. Dan alhamdulillah malam hari ini saya baru bisa menyempatkan untuk hadir bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti insya Allah bermanfaat buat saya pribadi, insya Allah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara kematian, para jamaah sekalian, bahwa nanti manusia ketika meninggal dunia, artinya meninggal dunia dia sudah berpindah di alam yang berbeda. Dia sudah pindah di alam kubur. Alam kubur itu sudah tidak ada waktu, Pak. Di situ itu udah nggak ada pagi, udah nggak ada siang, udah nggak ada sore, udah kagak ada malam. Yang namanya alam kubur. Alam kubur itu udah kagak ada jam. Jam 1, jam 2, jam 12. Makanya nggak perlu dipendemin jam dinding, nggak perlu ya. Karena di sana itu udah nggak butuh waktu. Jadi alam kubur itu sudah tidak ada waktu, udah kagak ada. Waktu pagi, siang, sore, malam udah kagak ada. Jam juga udah nggak ada, sebab malaikat itu memeriksanya itu udah kagak ngikutin jam. Dia kagak ada jadwal piketnya, Pak. Kalau malaikat munkar wa nakir mah terserah mau dia datang kapan aja. Jelas tidak? Jelas tidak? Sudah tidak ada waktu dan sudah tidak ada jam. Artinya begini, orang di alam kubur itu yang ada apa? Yang ada rasa. Ada yang rasanya di kuburan seperti sehari, ada yang rasanya di kuburan seperti sebulan, ada yang rasanya seperti setahun, ada yang rasanya seperti 10 tahun, ada yang rasanya seperti 100 tahun, ada yang rasanya seperti 1000 tahun. Tergantung bagaimana amal perbuatannya ketika di dunia. Mana buktinya jemaah sekalian? Lihat sejarah Ashabul Kahfi. Seorang pemuda Islam, seorang pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Tidur sampai 309 tahun, kira-kira udah ganti berapa presiden? Tidur sampai 309 tahun, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, akhirnya karena tidur udah 309 tahun, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu qala qailun kam labithtum qalu labithna aw ba'da yawm wa kadzalika ba'atnahum
Begitu kata Allah, demikian aku bangkitkan mereka. Mereka akhirnya aku bangunkan. Lah udah 309 tahun, akhirnya dibangunkan sama Allah. Kenapa mereka dibangunkan sama Allah? Liyatasa'alu, supaya mereka saling bertanya. Akhirnya mereka pada bangun tuh, udah tidur 309 tahun. Ashabul Kahfi, jamaah sekalian, tidur selama 399 tahun, dibangunkan sama Allah. Akhirnya mereka liyatasa'alu, pada nanya. Begitu nanya, qala qailun kam labistum. Ya Allah, udah tidur kayaknya lama amat ini ya. Mereka nanya nih, jemaah sekalian, kam labistum, ini kita di sini berapa lama ini? Kayaknya tidur udah lama ini, dari pagi sampai sore. Ada yang ngomong, jemaah sekalian, qalu labisna ba'da yaumun au yauman au ba'da yaum. Ah enggak, kita baru seharian ini tidur di sini. Kata yang satunya nyaut, enggak, perasaan baru tadi. Kita ini dari pagi bangun siang, ini baru setengah hari kita tidur. Padahal sudah berapa lama tuh? 309 tahun. Tapi mereka nggak terasa ketika dibangkitkan sama Allah. Tapi mereka tidak terasa ketika dibangunkan sama Allah. Padahal tidur sudah 309 tahun. Begitu bangun, enggak, perasaan baru sehari. Enggak, perasaan baru setengah hari, kata mereka. Sama begitu juga orang yang meninggal dunia, para jamaah sekalian. Di kuburnya sama, di tempat yang sama, sama-sama dipereng. Di kuburnya sama-sama dikober. Matinya sama-sama hari Senin. Matinya sama-sama hari Selasa. Matinya sama-sama hari Rebo. Tapi rasanya berbeda-beda, tergantung bagaimana amal perbuatannya. Ada yang begitu dicabut oleh Allah. Makanya tadi disampaikan tuh, bahwa kematian orang yang beriman itu adalah rohah. Kematian orang yang beriman itu adalah istirahat. Jadi istirahat dari kelelahan. Makanya lihat orang kalau yang beriman begitu meninggal dunia kayak orang tidur. Coba kalau orang kafir, jemaah sekalian, orang kafir itu begitu meninggal dunia tanpa ekspresi dia, kayak orang putus asa. Kalau orang-orang yang beriman macam-macam. Ini almarhum Bapak Asmad bin Thalib, saya lihat luar biasa, ajib. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah ya. Jadi meninggalnya beliau itu seperti orang tidur. Udah pasti dah beliau min ahlil jannah, amin. Karena udah ya kerjaannya udah di rumah aja dia mah, jangan sekalian. Orang kalau suami yang kerjaannya di rumah, kagak pergi jauh kemana-mana, begitu meninggal dunia emang terasa benar, jamaah sekalian, berasa kehilangan. Tapi kalau suami kerjaannya tiap hari abrag-ibrig ya, kagak enak-enak, kagak ada diemnya, itu laki begitu meninggal paling sedihnya seminggu, 2 minggu, jangan sekalian. Tapi kalau suami yang memang pagi di rumah, siang di rumah, pokoknya hari-hari di rumah terus, nemenin istrinya, nemenin anaknya, nemenin cucunya, itu kehilangan yang luar biasa. Beda dengan suami yang pagi-pagi pulang pagi, kata gininya, donana dah lu pulang-pulang kagak. Itu jadi beda, jangan sekalian ya. Nah, ini almarhum Bapak Asmad bin Thalib meninggalnya luar biasa. Wajahnya senyum seperti orang tidur. Makanya pantas kata malaikat, jemaah sekalian, malaikat Israel, begitu ada orang yang beriman dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata malaikat Israel, "Nom kanaumil urus." Tidurlah kalian, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bahkan ketika dihisab di alam kuburnya, dihisab di alam barzahnya, ditanya, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuk?" Siapa nabimu? "Wa man imamuk?" Siapa imamu? "Wa ma kiblatuk?" Apa kiblatmu? "Wa man ikhwanuk?" Siapa saudaramu? Dijawab, "Tuhan saya Allah, kitab saya Al-Quran, imam saya Al-Quran, kiblat saya Ka'bah, saudara saya orang yang beriman." Kata malaikat Munkar wa Nakir, "Nom kanaumil urus." Udah tidur aja dah kayak tidur pengantin. Wah, tidur pengantin, yang namanya tidur pengantin kira-kira enak apa enggak tuh? Enak apa enggak? Tidurnya pengantin itu kan luar biasa. Iya kan, namanya pengantin ya. Ya itu tidurnya begitu, jamaah sekalian. Jadi pulas, nyenyak ya. Ditanya, lain dengan sahabat Umar. Kalau sahabat Umar beda, ditanya malaikat Munkar wa Nakir, itu malaikat Munkar wa Nakir diomelin sahabat Umar. Sahabat Umar tahu sendiri, galaknya luar biasa. Sampai malaikat Munkar wa Nakir diomelin. Kalau kita ngomelin malaikat Munkar wa Nakir, diinjak bisa kita. Iya, sahabat Umar ditanya, Umar, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Umar, man nabiyuk? Siapa nabimu? Kata sahabat Umar, siapa anda Munkar wa Nakir? Ente gak kenal saya? Setiap hari saya berjuang untuk agama Islam.
Setiap hari saya berjuang untuk agama Allah. Ente kagak lihat? Begituin jemaah sekalian. Itu muka jangan diserem-seremin begitu. Sahabat Tuhan, diomelin, ganti muka ente apa yang ganteng. Akhirnya berubah jemaah sekalian. Tuh, makanya begitu besok. Ente kalau di alam kubur ditanya, ya mandro bu, ente bentak aja begitu. Paling nama digedik ente. Ya sekalian. Ya. Jadi sahabat Umar marah dia. Begitu Munkar wa Nakir bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dimentak malaikat Munkar wa Nakir dengan wajah yang seram. Kata Umar bin Khattab, ganti tampangmu, jangan serem-serem ngadepin saya. Kamu jangan tanya agama saya apa, Tuhan saya siapa, nabi saya siapa. Kamu nggak lihat? Tiap hari saya berjuang untuk Islam, tiap hari saya berjuang untuk bela agama, tiap hari saya berjuang untuk bela Rasulullah. Apa pertanyaan itu? Jangan serem-serem wajah ente, ganti wajah ente dengan wajah yang bagus kalau ngadepin saya. Begitu kata Umar bin Khattab jemaah sekalian. Coba kalau kita, ya baru didatengin aja udah nggak ada pot-potan kita. Ya sekalian, makanya tergantung bagaimana amal ibadah kita. Mudah-mudahan nih, insya Allah dengan adanya peringatan tahlil 7 hari, ada orang meninggal, ini menjadi nasihat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Nama Asmat banyak jemaah sekalian. Nama Salim juga banyak jemaah sekalian, banyak. Tapi tidak sebanyak orang yang istiqomahnya kayak beliau. Itu kalau ngaji beliau selalu di samping saya itu. Dalam keadaan capek, dalam keadaan ngantuk juga ngaji dia mah. Ngaji, mau paham, mau kagak, mau di masjid, mau sampai di masjid, mau tidur kayak. Ya. Istiqomah itu orang kalau udah istiqomah begitu, Pak. Orang kalau udah istiqomah begitu. Jadi istiqomah itu min alfil karomah. Jadi melebihi daripada orang yang punya 1000 karomah, 1000 kemuliaan, itu orang yang istiqomah. Makanya orang yang istiqomah kata Allah jemaah sekalian, ya, la takhafu wa la tahzanu. Jadi orang yang istiqomah itu tidak takut dan dia tidak pernah merasa sedih. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah merasa sedih karena dia istiqomah dengan ibadah. Mudah-mudahan nih keistiqomahan almarhum selama hidupnya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda sehingga beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bekalnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tinggal kita nih yang hidup nih, Pak. Mati kita kan kagak tahuan, ya. Orang mati itu kan ceritanya beda-beda, Pak. Beda-beda. Almarhum cuma gara-gara naik ke meja doang tuh, ya. Gampang banget meninggalnya, ya. Nggak sakit lama jemaah sekalian. Cuma ngasih cerita aja, cuma naik ke meja, betulin apa katanya itu, Maminat? Betulin banner jemaah sekalian. Setelah itu 1 hari kemudian beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ingin memberikan satu cerita. Makanya ada bahasa uzkuru mahasina mautakum. Sebut cerita-cerita yang baik. Jadi almarhum ini begitu mau meninggalnya ini nggak ada cerita-cerita buruk, bahkan cerita meninggalnya beliau naik ke meja, betulin banner, jatuh meninggal. Wah, ada orang yang ceritanya kagak baik jemaah sekalian. Meninggalnya gimana? Tawuran, dia perang mana? Bocah Tambun. Mati ketusuk. Dia kenapa matinya itu? Nyolong ampli, digebukin. Kan banyak tuh cerita-cerita jeleknya. Ini almarhum udah orang naik ke meja, jeleknya di mana orang naik ke meja coba? Kagak ada jeleknya. Orang jatuh dari meja, jeleknya di mana? Ada nggak jeleknya? Nggak ada jemaah sekalian. Benerin banner yang lepas, ada nggak jeleknya? Nggak ada jemaah sekalian. Bannernya bukan banner partai lagi, bukan. Iya jemaah sekalian. Ya, jadi nggak ada cerita jeleknya, cerita bagus. Nah ini tandanya bahwa beliau ahli kebaikan. Tinggal kita nih yang belum jamaah sekalian. Beliau sudah bertemu dengan malaikat Munkar wa Nakir dengan senyum. Tidak ada wajah ketakutan. Orang saya yang menyaksikan, bahkan saya yang bersaksi ishadu bi annakum min ahlil khair. Jamaah nyambut jamaah sekalian. Saya siap jadi saksinya jamaah sekalian. Ya, bahkan saya melihat saya yang meniatkan memandikan, saya yang niatkan memwudukan. Saya lihat wajahnya begitu luar biasa kayak orang tidur, masya Allah. Dan tidurnya bagus. Dan orang tidur macam-macam. Ada yang tidurnya ngorok, ada yang tidurnya mangap, ya. Dan almarhum tidurnya cakep banget, wajahnya bagus, menggambarkan bagus amalnya. Amin. Tinggal kita. Makanya kata kitab Daqaiqul Akbar, kalau kita mau selamat, mau banyak bekalnya di alam kubur, 4 caranya. Pertama, qiraatul Quran, banyakin baca Quran, ngaji. Jangan handphone bakal main. Baca Quran, jemaah sekalian, ya. Ini Quran punya Quran belum? Udah diabuin lagi dibaca-baca jemaah sekalian. Iya, giliran aja. Ntar malam nisfu Sa'ban pada baca Yasin, nyariin Yasin. Nah, hasilnya Quran kagak ketahuan. Iya, baca Quran.
Apa baca kita? Ya, mau pegang kek, mau sendiri kek, jemaah sekalian. Baca Quran, qiraatul Quran. Jangan kebanyakan kongko, jangan kebanyakan bikin nge-share covid aja yang di-share. Begitu kopi dikit kopi, orang mati aja dihitungin jemaah sekalian. Ngapain? Ya. Udah banyakin baca Quran. Kalau kita mau banyak bekal jemaah sekalian, ya. Masjid mau itikaf di masjid tuh, masjid segede gitu tuh jamaah sekalian. Baca Quran, Quran banyak di sana. Enggak punya Quran saya Ustaz. Ada Quran di masjid, pada itikaf di masjid. Setuju tidak? Setuju tidak? Baca Quran di masjid. Apalagi kalau malam Jumat ngaji. Jamaah sekalian, malam Jumat yang kagak pernah ketinggalan ngaji ini almarhum Bapak Asmat jamaah sekalian. Baca Yasin doang, ngapain ngaji malam Jumat? Baca Yasin doang, habis itu saya menyampaikan ceramah. Udah selesai. Kalau ente kagak mau dengerin saya ceramah, udah gue dengerin lu ceramah, pengen tahu dunia hari ceramah lu. Ada itu ya. Udah. Jadi qiraatul Quran. Yang kedua, qiraatul tasbih, banyakin baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wala ilaha illallah wala haula illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Umumnya itu seringnya dibaca di mana? Habis sembahyang. Sembahyangnya bagaimana? Salat jamaah. Biasanya kalau kagak sholat jamaah jarang kita zikir. Kalau kita sholat jamaah ada imam, kita mau bangun malu, kita orang-orang lain duduk, kita udah bangun pulang duluan malu tuh. Namanya kan zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Ya, mau dicepetin juga nggak apa-apa. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Subhanallah, jangan banallah, ban dalam. Ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, biar anteng duduknya. Kalau di masjid ya mas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah kuburan kita nanti terang. Ada, amin. Itu amal soleh, amal soleh. Apa itu amal soleh? Ngaji amal soleh, baca Quran amal soleh, silaturahim amal soleh, bersodakoh amal soleh, ngabdi sama orang tua amal soleh, betul. Bahkan Ibnu Mas'ud ditanya, ya Rasulullah, saya mau tanya kepada engkau, apa amalan yang lebih utama? Ibnu Mas'ud menjawab, Rasulullah menjawab, jamaah sekalian, amalan yang paling utama adalah yang pertama, as-salat ala waktiha, salat kalau sudah waktunya. Jadi kalau salat kalau udah masuk waktu, jangan sembahyang johor jam 10, belum. As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu, jamaah sekalian. Atau sembahyang johor setengah 3 sorean, sembahyang asar setengah 6, mau maghrib itu mah. Ya sekarang salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Yang kedua apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Daripada sayang sama orang tua, jemaah sekalian, jangan sampai jadi penyesalan ketika orang tua kita meninggal dunia, kita belum sempat minta maaf. Nyesel tidak? Nyesel. Biar sayang sama orang tua, biar rindu sama orang tua. Saya kalau gak ketemu ibu saya sehari, kangen saya. Jemaah sekalian, ini ada anak seminggu kalau ketemu sama orang tuanya dia kagak kangen, jemaah sekalian. Betul-betul? Banyak ceritanya. Ada anak yang durhaka sama orang tuanya, apalagi sama ibunya, jemaah sekalian. Luar biasa. Alqamah hampir dibakar, jemaah sekalian. Alqamah hampir dibakar oleh massa gara-gara apa? Durhaka sama emak, jemaah sekalian. Betul-betul? Itu di zaman Rasulullah. Dia durhaka sama orang tuanya, dia durhaka sama ibunya, jemaah sekalian. Tadinya Alqamah sayang banget sama emaknya. Begitu Alqamah punya istri cantik, punya istri kaya, dia lupa sama ibunya, jemaah sekalian. Akhirnya Alqamah, jemaah sekalian, mendapatkan fitnah. Singkat cerita, begitu meninggal dunia, Alqamah tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hati-hati bagi anda yang masih punya orang tua, bagi anda yang masih punya emak terutama, jangan sekali-kali durhaka sama orang tua, terutama ibu. Khawatir para jamaah sekalian, anda meninggal dunia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Na'udzubillahi min dzalik. Jurej, lihat dalam kitab Jawahirul Bukhari, Jurej ketika sholat dipanggil sama emaknya, ya Jurej, ya Jurej. Jurej denger nih, bukan pura-pura enggak denger, tapi dia kagak lagi sembahyang. Begitu dia lagi sholat, emaknya manggil, ya Jurej. Kata si Jurej, Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, apakah saya penuhi panggilan orang tua saya, atau saya batalin sholat saya? Emaknya manggil lagi, Jurej. Kata si Jurej, Allahumma ummi wa sholati.
Ya Allah, apakah saya penuhi panggilan orang tua saya atau saya batalkan sholat saya? Dipanggil lagi itu si Jurej sama emaknya. Allahumma ummi wa sholati. Jurej sampai 3 kali ngomong si Jurej, Allahumma ummi wa sholati. Akhirnya berdoa ibunya, jamaah sekalian. Apa kata ibunya? Ya Rob, jangan matikan si Jurej sebelum dia mendapatkan fitnah, jamaah sekalian. Akhirnya Jurej difitnah melakukan zina. Padahal si Jurej dosanya, kesalahannya cuma segitu doang, kelihatannya kagak salah. Lagi sembahyang dipanggil sama emak, kan kita mah maklum, betul? Ada anak dipanggil sama orang tuanya lagi sholat, sholat sunnah nih jamaah sekalian. Itu kalau kita lagi sholat sunnah dipanggil sama emak, wajib kita batalkan sholat kita. Wajib, apalagi kalau lagi sembahyang kagak. Lagi ngerokok, lagi ngobrol sama teman, dipanggil sama emaknya, Udin, apa sih mak? Berisik banget, boleh ngobrol nih. Kira-kira durhaka tidak? Durhaka tidak? Durhaka tidak? Mungkin kalau di zaman itu Rasulullah, jamaah sekalian, masih ada para jamaah sekalian, itu akan berbahaya buat itu anak.